Jadi korelasi dengan itu pasti yang seperti disampaikan Pak Samiono tadi, bagaimana mempercepat membangun kesejahteraan di sana. Saya konkret saja, misalnya mungkin perdagangan dan perindustrian ada yang di Jawa ini, di Pulau Jawa ini, sebaiknya tolong difokuskan ke titik-titik yang strategis di wilayah perbatasan itu. Dan kerjasama ini menjadi penting dengan pihak transmigrasi. Transmigrasi yang sifatnya bukan tapi swakarsa, dengan kerjasama dengan perdagangan dan perindustrian memindahkan itu wilayah perbatasan, ini akan menumbuhkan perkembangan wilayah perbatasan. Artinya ada pusat-pusat perdagangan atau pertumbuhan ekonomi baru begitu ya Pak? Baru, di titik-titik wilayah strategis di wilayah perbatasan itu. Kalau ini jalan, 3 kementerian berkoordinasi, tentunya melalui koordinasi yang kuat melalui BNPB, ini transmigrasi itu akan berfungsi sangat-sangat baik untuk ke depan. Dengan inisiatif bukan transmigrasi yang selama ini jalan dengan dana pemerintah, tapi inisiatif memindahkan dari tanah Jawa ini pusat-pusat untuk pusat-pusat perdagangan dan perindustrian. Hukum ada gula, ada semut yang kemudian membuka akses kepada pusat-pusat pertumbuhan ini Bapak ya. Juga ini bisa memangkas isolasi kawasan perbatasan atau bagaimana Pak Samiono? Jadi pusat pertumbuhan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat mutlak diperlukan. Tetapi kawasan pertumbuhan akan bisa bertumbuh kembang manakala kita mempunyai satu infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, sinergisitas terhadap pembangunan infrastruktur yang bersifat aksesibilitas ke daerah pusat pertumbuhan dan juga fasilitas dasar yang diperlukan oleh masyarakat itu dapat dilaksanakan. Pak, kita tahu bahwa tadi Pak Kausar sempat menyinggung ya Pak Samiono soal bahwa ternyata di kawasan perbatasan ini juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam. Kita tahu Indonesia ini katakanlah misalnya di Papua, itu kekayaan alamnya luar biasa. Tetapi kekayaan alam ini tidak saja berimplikasi positif, bisa saja dia kemudian menjadi semacam istilah kutukan sumber daya alam begitu. Jadi ibarat semacam semut mati di tumpukan gula atau tikus mati di tumpukan beras gitu ya. Nah ini apakah juga perlu ada semacam agenda yang sering orang sebut dengan people centered development gitu? Yang harusnya dibangun lebih dahulu adalah manusianya begitu. Saya sependapat bahwa permasalahan wilayah pertumbuhan kawasan itu tidak terlepas daripada kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia. Nah, kualitas sumber daya itu akan tergantung juga terhadap fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan. Oleh karena itu, secara paralel kita harus membangun infrastruktur dengan pusat-pusat pertumbuhan dengan mendasarkan suatu tata ruang kawasan perbatasan yang baik dan terarah. Nah, sekarang kita belum memiliki satu tata ruang kawasan perbatasan. Nah, sekarang kita BNPB mendorong kepada BKTRN untuk menerbitkan segera mungkin terhadap penerbitan peraturan presiden. Yaitu kira-kira tenggat waktu atau deadline-nya kapan itu bisa tuntas, Pak? Diharapkan beberapa bulan itu bisa. Lebih cepat lebih bagus. Lebih cepat, lebih karena baik. ini kita sudah tidak bisa main-main Pak dalam era globalisasi ini kan kita pikir yang mobile ini kan tidak hanya barang dan jasa tapi mobilitas manusia juga kan begitu Bapak. Kawasan perbatasan itu tanpa ada suatu tata ruang yang jelas terarah nanti akan terjadi suatu ketidakpastian sehingga akhirnya terjadi dampak hal-hal yang tidak diinginkan, illegal logging, pertambangan liar, kemudian pembangunan yang tidak terarah, akhirnya penyelundupan, itu yang terjadi. Itu lingkungan hidup. Jadi yang penting adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, dengan didukung dengan legitimasi adanya suatu tata ruang yang jelas dan konkret di kawasan perbatasan itu sendiri. Pak Kausar, tadi kita sepakatlah bahwa memang isolasi kawasan perbatasan ini harus dibuka, pembangunan harus dihadirkan di sana, infrastruktur harus dilakukan. Tetapi kalau manusianya
tidak dibangun, kekhawatiran saya Bapak, nanti justru pembangunan yang di sana itu dinikmati oleh orang-orang yang datang dari luar. Dan kemudian seperti biasa masyarakat atau lokal genuis di situ, itu akan kemudian menjadi tersisih dan kemudian hanya menjadi penonton, Pak. Bukankah demikian? Ya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat di sana harus ditingkatkan untuk berbagai kegiatan terkait bagaimana membangun wilayah itu. Karena mereka punya culture, punya sikap dalam kehidupan mereka. Tolong ini menjadi perhatian kita. Ajak mereka. Tidak mungkin partisipasi rakyat kita tidak butuhkan untuk itu. Partisipasi rakyat di sana ini menjadi sangat penting untuk menjaga wilayah perbatasan itu. Artinya pembangunan kawasan perbatasan ini juga harus memastikan bahwa pembangunan ini tidak akan meminggirkan masyarakat setempat. Itu begitu, harus. Ya? Karena harus kita akui masalah adat istiadat di sana. Itu harus menjadi perhatian kita. Sebagai negara besar, sebagai negara yang banyak suku bangsa, di wilayah perbatasan itu juga harus menjadi perhatian. Oleh karena itu saya sebutkan tadi, ajak mereka bersama-sama. Partisipasi mereka sangat penting. Tapi berbagai kegiatan juga untuk community program for the people itu harus menjadi perhatian. Jadi kesejahteraan masyarakat dari berbagai kegiatan terkait perekonomian kita tumbuhkan sana harus menjadi perhatian.